Store maupun App Store. Demi meningkatkan dan pemerataan mutu pendidikan di sekolah-sekolah seluruh provinsi DIY, Balai Tekomdik menerapkan program ICT Equip, Information and Communication Technology Utilization. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Babel Sejahtera, provinsi maju yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi. Pada malam hari ini kita akan berbincang dengan dua tamu narasumber yang begitu luar biasa istimewa. Yang pertama jauh-jauh dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. Haji Erzaldi Rosman dan juga tuan rumah Bapak Didik Wardoyo, Kepala Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di JB Talk Show bersama saya, Bara Zulfa. Ya, Sobat Belajar, berbicara tentang teknologi yang semakin luar biasa berkembang. Salah satu potensi untuk terus mengembangkan pendidikan juga berinovasi bagaimana teknologi itu berkembang, Sobat Belajar ya. Kali ini sesuai dengan janji saya tadi, saya akan berbincang dengan Bapak Dr. Haji Erzaldi Rosman. Beliau adalah Gubernur dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sugeng Dalu. Selamat malam, Bapak Erzaldi. Ya, mungkin bisa disapa masyarakat Jogja terlebih dahulu pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Jogja semua. Iya. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat mematuhi protokol COVID-19. Luar biasa sekali. Kalau bahasa Jawanya di Jogja selamat malam adalah Sugeng Dalu. Woi, sudah ada medoknya dikit, Pak Erzaldi. Luar biasa. Nah, setelah dari Pak Erzaldi, seperti biasa, Bapak Didik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, nggih Pak nggih. Tentunya semangat dan juga luar biasa istimewa. Semangat karena kehadiran tamu istimewa Wah, dari ini Babel. seperti Jogja, luar biasa, selalu istimewa. Hari ini keluarga besar dari pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hadir ke daerah istimewa Yogyakarta, sebuah kesempatan luar biasa untuk nantinya mungkin kita saling bersinergi, bekerja sama dalam bidang teknologi dan juga pendidikan. Mungkin sebelum saya ke Pak Didi, ke Pak Erzaldi dulu ya, berbicara tentang teknologi yang saat ini berkembang. Harapannya dari Pak Erzaldi yang bisa nantinya dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu seperti apa, Pak? Jadi terus terang saja kami bekerja ini dalam rangka kita persiapan untuk mengisi pembangunan Balai Teknologi Informasi Pendidikan yang akan dikembangkan di Bangka Belitung. Baik. Nah, hari ini kami untuk yang kedua kalinya sudah menyerahkan guru-guru teknologi informasi kami untuk di Jogja, khususnya di Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan di Jogja ini. Baik. Kenapa Jogja kami pilih? Karena kami sangat yakin bahwa Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan di Jogja ini sudah membuahkan hasil dan terus berupaya untuk update. Selalu berkembang ke depannya. Nah, inilah yang membuat kami terdorong untuk bekerja sama dengan Balai Teknologi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Jogja. Karena bagi kami skill pendidikan tidak serta-merta itu untuk sekarang ya, Iya. tidak bisa dia berdiri sendiri. Oke. Teknologi lah yang akan membuat dia berbeda. Baik. Semakin siapa bisa menguasai teknologi, insya Allah dia akan menjadi pemenang. Luar biasa. Sebelum kita lanjut lagi, saya mau cek click on Bapak. Sepertinya saya perlu untuk menyalakan lagi, ya. Baik. Oke. Nah, sekarang sudah terdengar lagi sepertinya. Nah, kembali Pak Erzaldi. Tapi jikalau berbicara tentang teknologi yang semakin berkembang, harapannya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga nantinya bisa berkembang. Tentunya ini ada banyak upaya. Salah satunya adalah dengan menuju ke Jogja, bersinergi bersama gitu. Saat ini sesungguhnya selain bekerja sama dan juga bersinergi dengan Jogja, di Bangka Belitung sendiri sudah ada apa, Pak? Tentunya kami sekarang kalau teknologi informasi tentunya sudah kita kembangkan. Baik. Tetapi belum sampai ke balai. Belum sampai ke balai. Balai ini kan mutlak. Iya. Yang namanya balai kan tempat rumah yang benar-benar. Iya, di mana di dalam balai inilah
teknologi informasi ini akan kita kembangkan. Benar. Dan ketika balai ini berada di bawah dinas pendidikan, yang disasarkannya adalah generasi muda atau siswa, generasi milenial. Yang tentunya generasi inilah nanti yang akan terus mengembangkan teknologi informasi ini. Bisa dibayangkan ketika balai ini nggak ada, dia hanya berkutak-katik di situ saja. Hanya handphone toh, tidak laptop tidak berkembang. Baik. Tapi baru satu lantai saya ke balai komunikasi ini, saya udah dibuat terkagum-kagum. Di situ ada studio radio, ada studio televisi. Dan ini siapa yang bisa menguasai media ini kan tentunya akan majulah dia. Itu sudah terbukti. Tapi saya baru satu lantai. Saya yakin Provinsi Bangka Belitung pasti akan berkembang. Insya Allah, makanya kita mau belajar dari Jogja secara bersama-sama. Kita ingin mengikuti Jogja. Terlebih ke depan kita itu sudah ada upaya untuk mengikuti program PISA dan AKM. PISA ini suatu grade atau nilai internasional tentang pendidikan. Tadi disampaikan oleh Pak Didi. Dengan teknologi informasi ada kurang lebih 40 poin Pak ya, peningkatannya. 40 poin ini bukan angka yang sedikit. Benar. Sangat sulit kita mengungkit untuk mendapat 40 poin ini. Butuh proses yang butuh luar biasa. proses. Tetapi sebaliknya, kita bisa menguasai teknologi informasi, itu akan lebih cepat. Benar sekali. Nah, inilah yang membuat kita terdorong untuk segera membangun Balai Teknologi Informasi Pendidikan. Termasuk provinsi ataupun negara itu berkembang ketika bersama-sama menguasai teknologi. Betul. Luar biasa. Ini satu persatu, pemirsa dan juga sobat belajar, bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai memiliki motivasi yang begitu luar biasa. Apalagi saya tadi sudah sempat menyebutkan salah satu visi gubernur adalah terakhir berbasis teknologi. Ini sudah diterapkan dan mulai dikembangkan. Dari Pak Erzaldi saya mau ke Pak Didi dulu. Pak Didi, sebenarnya ini adalah salah satu yang cukup membanggakan. Salah satu prestasi untuk daerah istimewa Yogyakarta, selalu menjadi salah satu role model ataupun bagaimana pilot project dalam perkembangan teknologi. Ada inovasi apa lagi sesungguhnya? Mungkin dari Pak Didi sendiri. Ya, yang pertama kita merasa satu kehormatan. Ketika program-program kita, apa yang kita kembangkan, ada daerah lain yang bersedia untuk bersinergi bersama. Bahkan kepala daerah Bapak Gubernur sendiri dari Babel datang sendiri ke satu kehormatan. Tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa. Saya malah yang deg-degan loh sama Pak Gubernur langsung Pak Didi. Kemudian yang kedua, sesuai dengan arah kebijakan pendidikan kita, bahwa pendidikan kita itu adalah Jogja Tulodo Utomo. Nah, itu bagaimana kemudian kebijakan pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta itu bisa menjadi sebuah keteladanan, pengejawantahan dari harapan-harapan kita bersama, itu bisa ditiru menjadi keteladanan bagi daerah-daerah lain atau bagi masyarakat maupun generasi muda kita. Itu yang kita kembangkan. Nah, kemudian di sini kebetulan kita sudah memiliki Balai Tekomdik yang mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan. Awalnya kita gunakan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan sekarang menjadi buffer utama proses belajar mengajar di masa pandemi COVID seperti ini. Dan kemudian kita mudah-mudahan kita berhasil dengan baik dan terus kita kembangkan. Kalau ini kita bisa berhasil, kita kembangkan terus. Nanti di saat tidak ada pandemi COVID sekalipun, saya kira pembelajaran jarak jauh itu tetap harus berjalan, tidak mungkin kita hilangkan. Sehingga bisa mengurangi jam tatap muka, kemudian lebih efektif. Tatap muka itu hanya bicara tentang keteladanan, nilai-nilai, karakter, maupun mungkin materi yang mungkin sedikit kesulitan ketika dilakukan, perlu praktek gitu. Saya kira itu harus kita kembangkan. Luar biasa. Sehingga nanti siswa-siswa itu bisa terus mengembangkan dengan model scientific learning, bisa dikembangkan di masing-masing di mana mereka tinggal dengan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Saya kira itu. Luar biasa sekali Pak Didi dan juga Pak Erzaldi. Tapi memang benar sekali Sobat Belajar dan juga pemirsa, di tengah pandemi ini ada banyak hal positif yang bisa kita ambil. Setelah yang satu ini, kita akan kembali dengan kesimpulan dan juga harapan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkhusus dari Bapak Gubernur yang luar biasa istimewa dan juga Bapak Didi. Tetaplah bersama kami di JB Talk Show.
Ya, Sobat Belajar masih dalam rangkaian JB Talk Show, masih spesial sekali. Ini adalah momen terbaik, saya yakin nantinya viewers dan juga subscriber YouTube kami langsung naik. Karena apa? Ada Bapak Gubernur. Kalau bisa, dan juga Pak Didi ini hadir setiap seminggu sekali dalam talk show kami. Spesial, saya akan sapa dulu yang di YouTube pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah bergabung, ada Dian Tusin. Bismillah, mari bersinergi bersama, semoga pendidikan di Babel maju. Amin, ya Allah. Berikutnya saya juga akan sapa Matur Nuwun sangat yang sudah bergabung untuk Mbak Ratna. Katanya, baik luar biasa Bangka Belitung. Ini, wah, kalau berbicara kuliner nanti ya, ini kita berbicara tentang pendidikan dulu. Luar biasa, karena saya juga pengen ke Babel, Pak. Saya mengetahui Babel adalah ketika ada salah satu putri daerahnya, yaitu Sonia Vergina Citra yang terpilih menjadi Putri Indonesia. Dari situ saya langsung kepo tentang Bangka Belitung. Ternyata cantik sekali lautnya. Pak Didi, besok kita studi banding ke Babel juga. Siap. Kalau besok sudah jadi, jangan lupa ajak kami ke sana ya, Pak. Berikutnya saya juga akan sapa terima kasih untuk Mas Sigit yang sudah bergabung. Luar biasa, matur nuwun sangat. Terima kasih untuk bergabungnya pada kesempatan kali ini dan semua live chat yang sudah bergabung. Ada satu pertanyaan yang saya akan ambil dari chat di YouTube ini tentang bagaimanakah masih sama sebenarnya upaya sama seperti tadi, upaya tentang cara dan juga pendidikan yang diterapkan di Provinsi Bangka Belitung di tengah pandemi. Ya, tentunya di tengah-tengah pandemi ini kita ada lebih kurangnya. Belum semua daerah di Bangka Belitung itu tercover oleh sinyal yang kuat. Baik. Belum lagi kemampuan para orang tua. Tetapi kita tidak boleh lantas menyerah. Ini semua adalah proses. Ada cara. Ada cara. Yang penting kita tetap semangat, dan semangat itu harus kita tularkan kepada para siswa kita agar mereka tidak terlena karena pandemi ini. Benar. Sebanyak-banyaknya fasilitas yang diberikan pemerintah, kalau semangatnya tidak ada, percuma juga. Ada juga yang mendapat fasilitas yang baik, mungkin tidak dioptimalkan oleh para siswanya, jadi sia-sia. Tapi yang terpenting di sini adalah kita harus terbiasa menghadapi masa pandemi ini dengan seluruh daya dan upaya. Bagaimana cara kita membuat pembelajaran jarak jauh ini agar menarik bagi para siswa kita. Nah, ini kunci keberhasilan kita. Ketika pembelajaran secara virtual itu tidak membosankan, saya yakin dan percaya siswa kita pun akan bersemangat untuk belajar. Nah, kalau di Bangka Belitung, polanya sekarang kita sudah hampir 2 bulan ini Pak, sudah masuk. Cuma kita bagi, sudah sekolah. Masuk secara langsung. Iya, tatap muka langsung. Karena tidak semua daerah di Bangka Belitung itu dalam kondisi yang merah. Zona merah. Zona merah, dia hijau terus. Sayang kalau misalnya sekolah-sekolah di pulau, misalnya di kampung-kampung, itu kita tidak masuk. Malah karena keterbatasan telekomunikasi tadi, signal dan lain sebagainya, itu membuat mereka menjadi terganggu. Benar. Kenapa kita tidak masuk? Ya, cuma dibagi. Dan mereka melaksanakan protokol COVID-19 dengan sangat ketat. Baik, luar biasa. Ketika ada yang terpapar, langsung diliburkan dan lain sebagainya. Langsung dikarantina. Ya. Jadi bagaimana caranya tetap berdamai, pendidikan tetap berjalan semuanya. Dan aman insya Allah. Dan aman, belum ada klaster dari sekolah, belum ada. Semoga jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Luar biasa. Berikutnya dari Pak Didi, mungkin untuk kita sebelum menuju closing statement, ini di tengah pandemi, Jogja sebenarnya juga sudah mengeluarkan berbagai upaya, seperti halnya juga program-program terkhusus agar pendidikan terus berjalan dengan lancar. Apalagi kita ketahui Jogja sebagai kota pelajar. Ini monggo silakan Pak Didi. Terima kasih. Untuk daerah istimewa Yogyakarta saat ini semua siswa pada dasarnya masih belajar di rumah. Kita memanfaatkan betul teknologi informasi dan komunikasi yang bisa kita gunakan. Hanya khusus untuk kegiatan praktek SMK kita sudah masuk, Pak. Khusus untuk praktek terbatas, menyelesaikan kapasitas alat prakteknya itu mungkin maksimalnya hanya 50%. Demi keselamatan dan kesehatan menjadi prioritas yang harus kita abaikan. Kemudian untuk yang SMA saat ini sifatnya hanya konsultasi terbatas. Itu bagi siswa yang kesulitan bisa datang ke sekolah, kemudian konsultasi, kemudian setelah itu pulang. Artinya tidak ada proses belajar mengajar di sekolah tatap muka. Hanya guru yang saat ini berada di sekolah itu bisa memberikan layanan konsultasi, kemudian mereka selesai. Dan itu tidak selalu berbarengan.
Jadi tetap menjaga protokol bagaimana kesehatan. dibagi gitu ya Pak. Ya, kemudian ke depan harapan kita nanti ketika pembelajaran tatap muka itu sudah bisa kita mulai, mudah-mudahan kita nanti mungkin sekitar bulan Februari. Kita menunggu perkembangan mahasiswa dulu. Benar. Mahasiswa nanti yang sudah dewasa, bagaimana mereka menjaga protokol kesehatan dengan baik, menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Kalau tidak ada klaster dari, kebetulan di Jogja itu mahasiswanya kan cukup banyak, 350 ribuan ya. Nah, dari seluruh Indonesia. Benar. Nah, itu nanti kalau itu tidak ada klaster baru, kita segera ikuti untuk jenjang-jenjang di bawahnya. Itu kebijakan pemerintah daerah khususnya di Bapak Gubernur. Saya kira itu yang tetap berjalan semuanya. Tetap berjalan. Jangan lupa terus kita memanfaatkan telekonferensi serta menjaga itu tadi selalu protokol kesehatan. Luar biasa Pak Didi. Sebelum kita closing statement dari Bapak Rizaldi, dari Pak Didi dulu, harapannya untuk Provinsi Bangka Belitung juga mungkin. Ya, harapan apa yang sudah dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta itu mungkin segera bisa dikembangkan di Bangka Belitung. Dan kita banyak punya konten-konten pendidikan, mungkin itu silahkan mau di cloning, dikembangkan di Bangka Belitung. Saya kira tidak ada masalah. Nanti kita kembangkan sebagai sister pendidikan antara Babel dengan DIY. Saya kira itu. Luar biasa sekali, matur nuwun Pak Didi, terus menginspirasi. Berikutnya dari Bapak Haji Rizaldi Rosman, silahkan. Kami sangat bersyukur diterima oleh Pak Didik dan kawan-kawan dari Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga DIY, dan kami sangat berterima kasih lagi atas kerjasama yang insya Allah kita akan jalin antar kedua daerah ini. Semoga program ini betul-betul dapat memberikan manfaat dan percepatan serta pemerataan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena saya yakin dan percaya dengan teknologi hal itu akan lebih cepat tercapai. Benar sekali. Amin. Kami tunggu dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkhusus dari Bapak Dr. Haji Rizaldi Rosman. Nanti kalau sudah jadi kita main ke sana. Insya Allah. Terima kasih. Sama Pak Didi juga. Setuju. Siap, setuju. Terima kasih sudah hadir di Jogja. Kali ini walaupun singkat, namun begitu hangat sekali perbincangan kita. Harapannya ini saya full segmen gitu Pak. Tapi karena nanti segmennya untuk yang lain ini sudah spesial sekali. Saya yakin nih viewers dan lain sebagainya juga udah naik, Sobat Belajar. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak Dr. Haji Rizaldi Rosman, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sudah hadir di Balai Tekomdik Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih, semoga terus terjalin silaturahmi dan juga sinergi bersama. Kami juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Didi Wardoyo, Kepala Distrik Pora Daerah Istimewa Yogyakarta, matur nuwun sangat. Dan juga Sobat Belajar, ini tentunya menjadi salah satu kesimpulan yang harus kita terapkan, bahwasannya walaupun kita sudah bersinergi bersama, kita sudah memiliki banyak cara untuk berkembang, namun kalau semuanya kita tidak bersama-sama menerapkan protokol kesehatan, semuanya akan sia-sia. Bukan hanya satu ataupun dua orang saja, melainkan tugas bersama untuk kita berdamai dengan pandemi di tengah saat ini. Ingat pesan Ibu bahwa kita harus menjaga jarak, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan sering cuci tangan. Saya Bara Zulfa pamit dari JB Talk Show untuk malam hari ini dan sampai jumpa. 60% masyarakat pendidikan daerah istimewa Yogyakarta memperoleh informasi melalui internet. Sama pula halnya dengan proses belajar mengajar, yang saat ini tidak hanya dapat dilakukan di sekolah-sekolah, namun juga dapat dilakukan melalui gadget maupun smartphone. Pendidikan era modern haruslah dihadapi dengan responsif dan bijaksana akan derasnya arus informasi yang harus dipelajari dan diadaptasi. Tantangan pendidikan di era modern adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di berbagai bidang secara komprehensif dan komparatif. Sehingga terciptalah sumber daya manusia yang profesional, berwawasan luas, visioner, percaya diri, dan memiliki keterampilan yang memadai. Sesuai dengan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 41 tahun 2008, Balai Tekomdik Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta
mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan,